Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan Pinggan untuk memimpin doa ya. Silakan Pinggan. Di tempat duduk siap, gerak. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Pinggan. Apakah ada temannya yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada, Bu, hadir semua. Oke, baik, terima kasih. Oke, nah selanjutnya adalah untuk pada pagi hari ini kita akan membahas metode pembelajaran, yakni metode pembelajaran inquiry learning ya. Jadi untuk topik yang kita ambil terkait dengan manajemen stres. Oke. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu stres? Oke, baik, Zulkifli. Stres merupakan suatu kondisi atau perilaku yang disebabkan oleh gangguan dari pihak luar, seperti saat kita memiliki masalah dengan teman, Bu. Oke, bagus. Makasih ya Zulkifli. Oke. Nah, sekarang untuk berikutnya silahkan Anda perhatikan gambar yang ada di slide ini ya. Nah, kira-kira ini gambar apa anak-anak? Nah, siapa yang kurang semangat? Tidak ada ya? Oke. Baik. Nah, terus selanjutnya mungkin ada yang bisa membedakan gambar 1 dengan gambar 2? Oke. Yang gambar pertama itu terlihat siswa sedang jenuh di kelas. Yang kedua itu terlihat siswa yang sedang bermain di lapangan. Oke, bagus. Jadi perbedaannya apa, Nak? Perbedaannya terletak pada kondisi pikiran mereka, Bu. Yang pertama itu terlihat stres, kalau yang kedua itu tidak terlihat stres sama sekali, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kita perhatikan yang gambar 3. Nah, ada yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, silahkan. Itu gambar cara mengobati sakit hati, Bu. Oke, baik, ini gambar bisa kita berkonsultasi tentang stres pada guru BK ya, atau dengan terhadap guru psikolog ya. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan melanjutkan pada bagian apa sih nanti setelah kita memberikan gambar-gambar ini, Anda akan belajar pesan-pesan terkait stres, bukan? Ya. Oke. Jadi nanti kita akan membahas lebih lanjut apa itu macam-macam stres, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi stres, dan bagaimana yang paling penting adalah mengatasi stres itu sendiri. Oke, untuk itu nanti anak-anak akan kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Oke, jadi nanti kelompok 1 dan kelompok 2. Nanti sudah ada kita bagikan yaitu lembar kerja ya, LK masing-masing untuk di kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, sekarang silahkan untuk berbagi dengan kelompoknya masing-masing. Baik, sudah terbagi ya 2 kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke. Sudah tahu langkah-langkahnya? Sudah, Bu. Ini di LK juga ada. Oke, jadi nanti Anda bisa mengambil sumbernya dari internet ataupun buku di perpustakaan. Selanjutnya, kalian akan merumuskan masalah ya. Masalah nanti silahkan ditulis dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Silahkan nanti ditulis di papan tulis. Kita mulai dari kelompok 1, silahkan. Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 1.
duduk kembali. Selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Oke, baik. Merumuskan bagaimana tata cara mengelola stres dengan baik ya. Kelompok 2 merumuskan masalah apa saja faktor yang bisa mempengaruhi stres pada anak. Selanjutnya kita akan merumuskan hipotesis atau menemukan jawaban sementara. Baik, sekarang langkah kerja Anda sudah sampai pada merumuskan hipotesis. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan data. Bisa dicari berbagai sumber ya, bisa dari buku di perpustakaan atau menggunakan internet. Teman-teman, aku ada buku manajemen stres nih. Kok aku susah nyarinya ya? Kalau kita mau nyari di HP kok aja. Sepertinya kita butuh data dari berbagai penelitian yang sudah populer. Betul tuh Len. Nanti aku bantu juga buat cari di Google tentang data-data terkait. Barangkali bisa kita manfaatkan. Ya, ini aku sambil bantu cari juga ya. Oke. Baik, bagaimana anak-anak? Apakah ada masalah? Sementara ini belum ada, Bu. Baik, nanti silakan dilanjutkan kembali. Untuk presentasi berikutnya nanti Anda bisa menyiapkan ide kreatif, bisa berupa mind map atau menggunakan poster supaya teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Baik, Bu. Baik, bagi anak-anak yang sudah mengumpulkan data, sekarang kita lanjutkan untuk penyimpulan ya. Dan nanti kita akan presentasikan bersama-sama. Jika ada kendala, kita bisa diskusikan bersama-sama. Ya, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang mengelola stres dengan baik. Yaitu yang pertama dengan terus bergerak dengan cukup olahraga secara ringan. Yang kedua, mengenal sumber stres karena terlalu sering berpindah tempat tinggal atau mengganti pekerjaan. Kemudian, hindari, ubah, dan terima. Yang pertama, hindari penyebab stres. Yang kedua, ubah respon kita terhadap stres. Yang ketiga, beradaptasi dengan penyebab stres. Yang keempat, terimalah hal-hal yang tidak dapat diubah. Kemudian, bersosialisasi, sediakan waktu untuk bersantai. Dan yang terakhir, terapkan gaya hidup sehat. Teman-teman, aku akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi stres pada anak. Faktornya itu ada 3, yaitu kepribadian, lingkungan, dan genetik. Di lingkungan ini dipecah menjadi 3 lagi, ada permainan, pendidikan, dan keluarga. Di permainan itu ada 3 macam, teman, saudara, dan game. Gamenya juga ada 2 macam, yaitu offline dan online. Terus yang di pendidikan itu ada 2 macam, formal dan non-formal. Contohnya formal itu sekolah, yang non-formal itu les sama orang tua. Yang di keluarga yang berperan itu ada orang tua, pengasuh, dan kakak. Baik, silahkan untuk hasilnya bisa dikumpulkan di meja ibu. Selanjutnya silahkan mempresentasikan hasil dari masing-masing kelompok. Perwakilan kelompok saya persilahkan untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang tata cara mengelola stres dengan baik. Baik, saya akan menjelaskannya. Yang pertama yaitu terus bergerak dengan cukup berolahraga secara ringan. Yang kedua, mengenal sumber stres karena terlalu sering berpindah tempat tinggal atau mengganti pekerjaan. Yang ketiga, hindari, ubah, adaptasi, dan terima. Yang pertama, hindari penyebab stres, kemudian ubah respon kita terhadap stres. Yang ketiga, beradaptasi dengan penyebab stres. Yang keempat, terimalah hal-hal yang tidak bisa diubah. Kemudian bersosialisasi, sediakan waktu untuk
bersantai. Kemudian yang terakhir, terapkan gaya hidup sehat. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi stres pada anak. Faktor yang mempengaruhi stres ada 3, yaitu kepribadian, lingkungan, dan genetik. Di lingkungan ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu permainan, pendidikan, dan keluarga. Di permainan ada 3 jenis, yaitu teman, saudara, dan game. Jenis game ada 2, yaitu online dan offline. Selanjutnya yaitu pendidikan, itu ada 2 macam, formal dan non-formal. Contoh pendidikan formal itu seperti sekolah, contoh non-formalnya seperti les dan orang tua. Untuk yang keluarga, itu yang berperan adalah orang tua, pengasuh, dan kakak. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya kepada nomor 1. Saya ingin bertanya, bagaimanakah tips untuk manajemen stres? Terima kasih atas pertanyaannya, saya akan menjawab. Menurut kami, kita bisa melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, identifikasi perilaku dan kebiasaan yang bisa menyebabkan stres. Yang kedua, menyediakan peralatan olahraga. Yang ketiga, bersosialisasi dengan orang lain. Dan yang terakhir, membiasakan hidup sehat. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih presentasinya anak-anak. Sekarang Ibu akan menyimpulkan hasil dari presentasi kalian ya. Manajemen stres adalah itu cara untuk mengatasi stres pada Anda. Bisa melalui berolahraga ringan, ya, bersantai, atau juga bersosialisasi, atau dengan cara berperilaku hidup sehat. Oke, sebelum Ibu akhiri, adakah dari Anda yang ingin merefleksikan apa pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Jadi, stres itu adalah normal bagi setiap manusia, baik di sekolah, di rumah, atau di lingkungan kerja. Kita bisa dihadapkan dengan kondisi stres karena faktor tertentu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengelola stres yang kita hadapi menjadi suatu bentuk semangat untuk mengerjakan tugas kita menjadi lebih baik. Bagus sekali Jihan, mari kita beri aplaus. Baik, kita sudah belajar banyak tentang manajemen stres hari ini. Sekian saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.